Ada patung, coba abang perhatikan ya. Patung ini diukir, terus ukir patungnya Yesus ya, dengan tidak berbusana lengkap ya. Ini sebenarnya kan suatu bentuk penghinaan. Sama seperti Rasul Paulus, ketika digigit ular dia hidup, tidak mati. Rasulullah meninggal karena manusia biasa, diracun itu hal biasa. Menurut umat Islam tidak ada yang luar biasa di situ. Yang menjadi luar biasa, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan bisa dibunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri. Itu yang menjadi persoalan, Bang. Tunjukkan data di dalam Taurat, Musa menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Kalau ada 2.700 orang di sini yang bagian dari Kristen, mualaf malam ini semuanya. Saya naikin mereka satu persatu. Kau mualafkan saya sahadatkan saya malam ini. Saya yang sahadatkan mereka semua orang Kristen malam ini. Kalau Tritunggal sudah pasti Esa. Tapi kalau Jesus only belum tentu Esa. Dan bukan Esa, Jesus only tidak Esa. Kalau Tritunggal itu Esa, Jesus only tidak Esa. Silakan, buka kameranya. Selamat malam, Bang. Selamat malam, silakan. Malam, Bang. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ya sehat-sehat ya. Mudah-mudahan mukalap katanya gitu. Ya saya juga ikut doakan lah. Mudah-mudahan abang diberikan kesehatan yang prima lah. Nah, terus apa yang mau didiskusikan? Silakan. Ini ada, Bang, ada dua data ini tentang penyembahan selain Allah ya. Saya angkat dua data di sini, di Keluaran 20 ayat 2 sampai 6. Baca, Bang. Baca Alkitabnya, Pak. Oke, Bang. Mohon izin ya, Bang. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tanda kutip garis bawah. Jangan sujud menyembah padanya. Ya. Oke, silakan. Lanjut dulu, Bang. Oke. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Itu data yang pertama. Yang data yang kedua di Yesaya 42 ayat 8. Ya, silakan baca. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah ini, coba abang, apakah tidak ada pertentangan di sini, Bang? Oke, dengan kepercayaan teman-teman. Oke, pertanyaan Bang Abi Baktiar itu bagus ya. Dan ini juga pertanyaan ya. Ini orang Katolik menjawab ya. Jadi gini, Pak ya. Jadi ketika berbicara tentang jangan membuat patung bagimu, lalu di ayat Keluaran 20 itu mengatakan janganlah kau sembah. Oke? Ada 2 poin itu, Bang. Iya, saya tahu ada 2 poin. Juga perlu di ya. Poin pertama. Janganlah membuat patung bagimu, dan itu satu kalimat. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, itu berbicara tentang literasi yang mempunyai makna. Ya. Jadi ketika kau berbicara janganlah menyembah patung dan janganlah kau sembah, yang menjadi permasalahannya, saya melakukan beberapa ayat pembanding.
Allah menyuruh jangan membuat patung dan janganlah kau sembah. Tetapi ada beberapa ayat lain ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan bangsa Israel pada saat itu untuk membuat patung ular dari tembaga. Bahkan Tuhan Allah mengatakan apa? Tataplah patung itu. Itu punya makna teologis lagi. Bukan cuma itu. Tuhan juga memerintahkan ya manusia atau orang-orang dalam Taurat untuk membuat 2 patung kerub dari emas. Bahkan dengan ukuran-ukuran masing-masing. Dan 2 patung kerub itu tahu nggak? Itu ada di atas tabut perjanjian. Jadi patung kerub itu disuruh buat. Pakai emas dengan ukuran sekian, dengan ini sekian, dengan ini sekian. Bahkan patung kerub itu perintah Tuhan. Nah, sekarang lalu ayat ini saya melakukan perbandingan lagi. Apa perbandingannya? Ketika Musa di atas Gunung Sinai, Harun di bawah itu membuat apa? Patung lembu emas. Yang mereka lakukan itu apa? Menyembah patung lembu emas. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Harun membuat patung lembu emas, lalu dia sembah, itu salah di mata Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh untuk membuat 2 ya patung ular tembaga, apakah mereka sembah? Tidak. Ya, dan kedua, kita berbicara pada zaman Eksodus itu hal yang biasa. Ya, ketika orang Katolik membuat patung, ya, di Israel, gereja-gereja, kamu lihat gereja-gereja Katolik yang ada di Israel, pelayanan Tuhan Yesus di sana, ada patung-patung. Apakah orang Katolik penyembah patung? Tidak. Siapa bilang orang Katolik menyembah patung? Tidak ada orang Katolik menyembah patung. Karena apa? Pada zaman itu, bagaimana mereka mengungkapkan, mereka tidak bisa baca tulis, mereka mengungkapkan keimanan mereka itu dalam bentuk karya. Karya apa? Karya tangan, karya lukisan, sehingga muncul dalam konsili Ekumenes 7, dalam konsili Nisia 2. Karena Kristus terbatas dalam tubuh sehingga dapat dilukiskan. Sehubung dengan Galatia pasal 3 ayat 1. Jadi jangan kau buat lalu kau sembah seperti Harun. Nah, itu salah. Sembah artinya mengatakan bahwa patung lembu itu adalah Tuhan, adalah dewa, adalah Baal. Nah, itu Tuhan tidak suka. Coba. Oke, baik, saya Silakan. ikuti narasinya Abang ya. Tapi ada satu yang ya ini realita ya yang kita lihat ya. Saya setuju kalau misalnya bukan setuju tapi artinya tidak menyinggung ya, artinya tidak menghina Tuhannya. Tapi begini Bang, yang jadi persoalan begini, ada patung, coba Abang perhatikan ya. Patung ini diukir terus ukir patungnya Yesus ya, dengan tidak berbusana lengkap ya. Nah, ini sebenarnya kan suatu bentuk penghinaan secara tidak sadar Bang. Misalnya itu patung bapak saya buatkan jadi patung, saya taruh di rumah saya, di ruang tamu. Apakah etis tidak ya? Ini bicara mengenai keetisan ya. Saya pajang di ruang tamu, nanti orang tanya, loh ini siapa nih? Oh bapak saya nih, kenapa? Seperti itulah, Abang sudah tahu lah. Oke. Penjelasan itu kan kurang Terima etis, kasih. Tuhan Makanya kami orang Katolik tidak pernah malu ketika salib kami ada korpus. Ya. Kenapa saya bilang orang Katolik tidak pernah malu? Ya. Karena ada korpus. Pastor Ben, kamu penyesat ya. Nanti habis ini kamu naik biar saya sikat kamu ya. Silakan Pastor Ben minta naik ya. Ya, silakan minta naik Pastor Ben, saya tarik kamu. Jadi gini, ya Abi Baktiar ya. Ketika berbicara tentang korpus ya, tentang korpus. Korpus itu seperti apa? Ya. Menandakan bahwa pada saat itu ada terjadinya penyaliban manusia pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Seperti itu. Ya, silakan Pastor Ben buka kameramu, Pastor. Kita diskusi. Buka kameranya, teman. Jangan bersembunyi di balik layar. Buka kamera.
Aneh kan? Buka kamera. Dibuka kamera lah, biar kita tidak ada dusta di antara. Buka kameramu. Masa Islam lebih berani daripada kamu? Kamu buka kamera dong. Ayo diskusi dengan saya, open kamera. Alasan banyak kau. Turun kau di bawah. Turun. Masa Islam lebih berani daripada kau? Katanya Wanis jago-jago, ditantang naik buka kamera nggak mau. Jadi gini, ya, orang Katolik itu paling berani dengan namanya seperti itu. Karena pada masa itu, ya, tradisinya di mana orang disalibkan memang dalam keadaan seperti itu. Bahkan dengan Yesus seperti itu, menandakan bahwa penyiksaan itu betul-betul menggenapi segala yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Betul-betul dihinakan pada saat itu. Kalau ada salib Yesus yang ada korpusnya, lalu Yesus memakai jubah, lalu disalibkan pakai jubah, memang kejadiannya tidak seperti itu. Berarti itu salib yang salah. Salib yang pakai jubah berarti salib yang salah. Tetapi salib yang pada saat itu tidak memakai apa? Memang pada saat itu memang seperti itu. Dan bukan berarti kami itu malu dengan keadaan seperti itu. Justru kami bangga karena dia adalah Mesias yang menggenapi segala nubuatan dalam Perjanjian Lama. Memang harus seperti itu. Tidak ada kata malu. Ngapain saya malu? Jadi tidak ada penyembahan dan lain-lain. Tidak ada penyembahan kepada patung dan lain. Orang Katolik tidak menyembah patung. Tetapi memang pada saat itu, masa Eksodus, hal yang biasa. Dengan bagaimana mereka mengungkapkan keimanan mereka dalam bentuk lukisan, patung dan lain-lain. Tapi bukan berarti apa yang mereka lukisan tangan maupun itu bukan berarti mereka sembah. Tidak seperti itu. Tapi menurut abang gimana? Ini bicara mengenai etis ya. Menurut abang etis tidak itu ya? Tuhan sangat tidak etis kalau salib Yesus itu, Yesus disalibkan dengan menggunakan jubah. Berarti kami menghilangkan tradisi dan sejarah yang sebenarnya. Bukan masalah etis tidak etis. Tapi kalau Yesus disalibkan menggunakan jubah, diukir menggunakan jubah, berarti kami menghilangkan faktanya. Iya, tapi kan penyaliban ini sudah terjadi. Alangkah baiknya kan tidak di ini. No, kalau alangkah lebih baiknya kita nggak tahu Tuhan datang di tahun berapa. Kita nggak tahu Yesus datang lagi kedua kali di tahun berapa. Kalau kita membuat seperti itu, maka generasi-generasi kita selanjutnya itu tidak akan tahu bahwa penyaliban itu terjadi seperti itu. Kita menjaga, apalagi gereja Katolik menjaga yang namanya kelestarian tradisi. Kalau kita membuat lukisan seperti itu, makanya generasi kita, anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, dia tidak tahu bahwa Yesus itu pernah disalibkan dalam keadaan seperti itu. Makanya tetap dilestarikan salib yang menggunakan korpus. Tapi begini Bang, ini kan Tuhan ya. Tuhan seperti itu tuh, artinya Tuhan yang kita sembah misalnya ya, kita sembah, tapi kok begitu kan, jadi kayaknya kurang etis ya. Manusia saja kalau dibegitukan tidak bisa Bang. Ada nggak dasar lukisan Yesus Kristus? Ada. Siapa bilang tidak ada dasar? Nih, ini sehubungan dengan konsili yang sudah terjadi. Makanya lihat ini Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang bodoh Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Makanya Bapak bisa lihat, ini gambar termasuk gambar tua nih. Ini gambar Yesus Pantokrator, Gunung Sinai. Ini ada di abad ke-5. Oke siap Bang. Itu kalau nah itu sekarang Bang, kalau kita perhatikan baik-baik. Kenapa Rasulullah tidak dilukiskan Pak? Padahal sudah ada nih. Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Kenapa tidak dilukiskan?
telapak tangan dan Karena memang tidak boleh bang, karena agama berlaku universal. Kita tidak tahu. Tapi benar nggak itu hadis itu? Benar, itu benar, itu benar. Coba bayangkan. Benar, Coba tapi saya tidak boleh saya minta Opu untuk membayangkan dan mendeskripsikan sendiri, menggambarkan di dalam otaknya Opu ketika ada hadis yang mengatakan bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, jalan condong ke depan, kedua telapak tangan dan kakinya kasar. Coba gambarkan itu dan deskripsikan itu dalam otaknya Opu. Begini bang, sebentar Opu ya, Opu sebentar. Begini ya, kenapa di Islam itu melarang Nabi Muhammad itu dibuat seperti foto atau gambar ya? Sekarang efeknya besar loh, Opu. Sekarang itu bisa diedit ya, dibuat karikatur, dibuat diedit semacam Yesus saja, dibuat berbagai macam cara lah, diedit begini. Itulah Islam. Opu dengar baik-baik. Kalau Opu tanya di yang lain, mungkin mereka tidak bisa menjawab karena dasar tentang gambar, lukisan dan lain itu hanya ada di gereja Katolik. Dan orang Katolik bisa menjelaskan tentang gambar lukisan. Bahkan Opu tahu kasus Ratu Entok kemarin sebenarnya yang pantas menuntut itu adalah orang Katolik. Karena dasar itu ada di dalam magisterium gereja. Bukan orang Protestan, maaf ya teman-teman ya. Orang Protestan tidak punya dasar yang kuat untuk melaporkan Ratu Entok. Yang pantas melaporkan itu Ratu Entok itu adalah siapa? Orang Katolik harusnya. Karena itu ada dalam magisterium gereja atau katekismus gereja Katolik. Ya, kenapa gini? Karena kita memiliki yang namanya suksesi yang jelas, Pak. Dari kain kafan Turin. Ya, kain kafan Turin kita tahu gambar-gambar seperti apa, dan kain kafan Turin itu ada di mana? Ada di Vatikan di Roma. Jelas. Kemudian suksesi itu dari para rasul, Yesus Kristus kepada para rasul. Dan pada saat itu sudah terjadi yang namanya lukisan-lukisan. Bahkan dalam Galatia pasal 3 ayat 1 saja sudah mengatakan dia bisa dilukiskan. Sehingga kita tahu Yesus itu seperti apa. Tetapi kita bisa melihat Yesus dalam berbagai macam rupa di seluruh belahan dunia. Itu yang mempunyai makna teologis. Maknanya apa? Dia datang untuk seluruh bangsa, bukan satu bangsa saja. Tapi begini bang, itu lukisan juga di berbagai negara itu beda-beda bang. Bagaimana kita punya imajinasi ini kan beda. Karena Yesus Kristus datang untuk itu makna teologis. Ya, makna teologis adalah dia datang untuk seluruh bangsa. Ketika kamu pergi ke Israel, kamu akan temukan satu gereja, saya lupa gereja apa. Itu di gereja itu ada lukisan Yesus dari Cina, ada lukisan Yesus dari Afrika, ada lukisan Yesus dari India. Itu punya makna teologis bahwa dia datang untuk seluruh bangsa. Bukan hanya satu bangsa saja. Tapi apakah tidak membingungkan itu bang? Tidak membingungkan sama sekali. Yang kami kenal bahwa dia datang, mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Nah, yang membingungkan itu adalah ketika Anda tidak berani melukiskan nabinya Anda. Padahal sudah ada tuh dalil di dalam sini. Kepalanya besar. Bola matanya besar. Nih. Ada nih. Oke bang. Kenapa Oke, Anda bang. tidak berani melukiskan itu? Harusnya Anda berani melukiskan karena sudah ada deskripsi dalam hadis. Oke. Jadi begini bang, itulah cerdasnya Islam di situ. Karena Islam sudah membuktikan sekarang itu ada pengeditan yang bisa menghina. Itu cerdasnya Islam. Siapa yang menghina? Tidak ada yang menghina. Apalagi kita ada negara Indonesia, negara hukum yang tumpul untuk Mino dan iya, betul. Kenapa tidak dilukiskan saja? Padahal sudah ada itunya. Dideskripsikan dalam hadis 646. Ya itulah cerdasnya itu, cerdas ya sebenarnya. Kalau waktu itu misalnya Coba Opu coba bayangkan kalau wajah Nabi Rasulullah digambarkan seperti dalam hadis itu, apa yang Opu bayangkan?
Memang tidak ada, tidak usah membayangkan sesuatu yang tidak ada, Opu. Opu jangan mengada-ngada. Lah, saya tidak mengada-ngada, Pak. Ini betul ini. Rasulullah dan kepalanya ini. Iya, boleh dideskripsikan karena kalau misalnya bisa dibentuk dalam gambar, potret ataupun patung, itu bisa menjadi objek penghinaan, Bang. Itulah Siapa yang mau hina? Kami nggak mau hina. Saya kan nggak mau hina. Apalagi saya udah bilang apalagi di Indonesia kan nggak berani dihina. Iya, kalau Halal darah kami, Pak. Nggak berani kami, Pak. Kalau saya percaya kepada Katolik, saudara tua ini pasti tidak menghina. Tapi kalau yang di bawahnya, Saya juga tidak tahu, Pak. Ya, kami nggak berani. Ya. Nah, tapi gini, Opu ya. Gereja Katolik itu mempunyai dasar yang begitu kuat, ya. Apalagi ketika Opu melihat apa di Flores Timur, ya. Ada Semana Santa, Tua Ana dan Tua Ma. Awalnya saya bukan Katolik. Tapi awalnya saya berpikir bahwa ini kok gini. Tapi ketika saya merenungkan, melihat lalu prosesi Semana Santa itu seperti apa, saya menemukan makna teologis yang begitu dalam bahwa dia adalah Mater Dolorosa. Makanya di Taman Kota itu ada patung namanya patung Mater Dolorosa. Artinya apa? Bunda yang berduka. Bunda yang berduka. Kita bukan menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati pengorbanan Bunda Maria. Bayangkan dari ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ada gambar Bunda Maria itu seperti sebilah pedang yang menusuk hati Bunda, itu 7 kedukaan Bunda Maria. Itu gambar bahwa dia betul-betul berduka sebagai Bunda. Jadi kami pantas menghormati dia. Bukan menyembah dia, tapi menghormati dia. Makanya di Taman Kota Larantuka itu ada patung Mater Dolorosa. Bukan menyembah patung Mater Dolorosa itu, tapi mengenang bahwa 2000 tahun yang lalu Bunda itu berduka yang luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya begini, tidak bertentangan ya mengenai patung ini, tidak bertentangan dengan Keluaran 20 ayat 26 ya. Tidak bertentangan? Keluaran 20 ayat 2 sampai 6 tidak bertentangan ya, Opu ya? Tidak, sangat-sangat tidak bertentangan. Sangat tidak bertentangan. Karena apa? Tidak terputus. Ajaran Katolik itu tidak putus, Pak. Coba terputusnya dari mana? Suksesinya jelas. Dari Rasul Petrus. Turun sampai ke para paus-paus sampai sekarang. Kalau Gak kayak Jesus only, gak kayak Wanes. Wanes itu gak ada suksesinya, Pak. Tiba-tiba muncul gitu kan. Sebentar, Bang. Kalau Wanes itu umurnya kan lebih tua Islam, Bang ya. Iyalah, jauh lah Wanes. Wanes itu kan baru-baru, Pak. Buka kamera aja nggak berani, Pak. Makanya Romo Patris Allegro bilang apa ya, kalau mau murtad ya sekalian aja langsung masuk Islam. Ya, betul. Nggak usah neko-neko lagi, selesai. Ya. Bang, karena begini nih, yang di bawahnya itu kan umurnya baru 500. Reformasi itu kan baru umur 505 tahun ya. Saya nggak membahas itu, Pak. Tetapi saya lagi membahas bahwa tentang Tritunggal Maha Kudus itu adalah ajaran mula-mula gereja, ya, dan ajaran para rasul, ya. Kalau ajaran yang sudah di luar dari Tritunggal, ya, itu saya katakan udah sesat melebihi sesat. Karena apa? Tidak tahu lagi dia mau ajaran dari mana. Ya. Jadi kalau Opu suatu saat mau masuk mau keluar dari Islam, mau gabung ke gereja Katolik, jelas langsung kan. Tidak usah tunggu-tunggu lagi. Ngapain tunggu-tunggu, Opu? Ya. Keselamatan itu cuma datang dari Yesus Kristus dan juga gerejanya. Gereja punya otoritas tinggi. Begini, Bang, saya mau tanya Abang dulu, mumpung di atas ya. Silakan. Begini, Abang kan katanya Yesus itu berkuasa dunia dan akhirat. Mungkin Abang bisa jelaskan ya. Di dunia Al-Quran yang ngomong Isa Al-Masih berkuasa di dunia dan akhirat. Iya. Benar kan? Tidak begini, Bang.
Bukan saya yang ngomong kan, bukan pernah ngomong bahwa Isa Al-Masih itu berkuasa di dunia dan akhirat. Kenapa ayat itu nggak ngomong bahwa Muhammad yang berkuasa di dunia dan akhirat? Begini kan, banyak teman-teman dari Protestan ya kan bilang Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus. Gimana? Oke, sekarang gini. Yang menjadi salah besar adalah salah pemahaman adalah ketika Anda, ini kita sudah diskusi ulang-ulang, Opu. Ya, Siap-siap. Isa mendapatkan gelar Al-Masih tetapi tidak mengalami penderitaan. Wa ma qataluhu wa ma solabuhu, An-Nisa 157. Nah, ketika berbicara tentang Al-Masih, Al-Masih ini kita udah bilang Mesias. Dan sesuai nubuatan bahwa Mesias itu menderita. Yang menjadi persoalan adalah Isa Anda mendapatkan gelar Al-Masih tapi tidak menderita. Ya, betul. Ini yang menjadi persoalan. Sebenarnya Isa ini adalah sosok yang sama, tetapi dengan cerita yang berbeda. Kalaupun kita mengatakan Isa ini berbeda, berarti ada dua sosok Isa. Kalau ada dua sosok Isa, berarti ada yang asli, ada yang palsu. Dan Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa yang tidak disalibkan, saya nggak bawa bahasa Al-Quran, yang tidak disalibkan itu ada juga namanya Yesus. Tetapi bukan Yesus disebut Kristus, tetapi Yesus Barabas. Seorang penyamun, seorang penjahat yang tidak disalibkan, yang dibebaskan itu, yang diselamatkan oleh Pontius Pilatus pada saat itu. Makanya saksi mata, yaitu para rasul, menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu disalibkan. Bahkan ada 6 kali pemeriksaan sebelum dia disalibkan itu. 6 kali pemeriksaan Yesus itu sebelum dia disalibkan. Lalu saksi matanya banyak. Para rasul, bahkan Rasul Yohanes dibawa dengan Bunda Maria pada saat itu dibawa kaki salib, melihat Yesus itu seperti apa disalibkan. Bahkan Yesus berbicara, inilah ibumu. Nah, sekarang muncul 700 tahun. 7 abad. Jauh banget tuh 7 abad tuh. Tiba-tiba mengatakan Yesus tidak disalibkan. Lalu tanya siapa saksinya? Gak ada datanya. Siapa saksinya? Gak ada saksinya. Saya akan lebih percaya orang yang menyaksikan langsung di depan mata. Ibunya. Dan juga para rasul. Bunda Maria menyaksikan anaknya disalibkan. Bagaimana mungkin mengatakan Yesus tidak disalibkan dan memastikan bahwa dia disalibkan? Abang, mohon izin ya. Abang pernah baca ayat tentang Yesus berubah rupa? Pernah baca tidak? Saya pernah baca. Ya, kenapa? Oke. Nah, berbicara tentang berubah rupa, bukan berubah rupa. Itu, ya. Bukan berbicara di situ, bukan mengatakan berubah rupa, tetapi ayat itu mengatakan bahwa di situ dia berbicara tentang wajahnya ketika bangkit itu bercahaya sehingga orang tidak mengenal dia. Wajahnya betul-betul bercahaya. Bahkan saat itu Maria Magdalena dan Maria lain pergi mengunjungi kubur Yesus. Siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus? Pasukan Romawi pun menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus dan mereka ketakutan. Dan wajah Yesus pada saat itu Alkitab menggambarkan itu wajahnya bercahaya yang luar biasa sehingga orang tidak mengenalnya. Coba manusia siapa ya yang mengalami kematian lalu bangkit? Islam ini kan percaya bahwa Yesus ini, ya kita percaya Yesus ini orang yang mulia, orang yang dihormati, orang yang memberikan jalan kebenaran dan hidup untuk umat manusia ya di zamannya itu ya. Kita percaya, bukan kita tidak percaya. Bunda Maria juga diabadikan dalam Al-Quran di surat Maryam ya. Kita menghormati ya Bunda yang suci ya, salah satu penghuni surga ya. Tapi kita beda sedikit ya. Kita menganggap Yesus ini sebagai nabi, utusan yang mulia ya. Tapi teman-teman kan menganggapnya sebagai Tuhan kan gitu. Perbedaan kita di situ, kesimpangan jalannya itulah. Perbedaannya gini, Pak Abi, dengar baik-baik ya. Makanya saya bilang ini perbedaannya. Ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel,
Dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Jiwaku memuliakan, bersorak-sorai, bergembira, bersukacita. Jadi Bunda Maria itu bersukacita ketika dia menerima kabar gembira itu. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh di dalam surah Maryam. Ini surah Maryam ayat 23. Rasa sakit ini melahirkan memaksa kamu bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh seandainya aku mati saja sebelum ini. Bunda Maria tidak pernah ngomong bahwa dia ingin mati. Ini letak perbedaannya. Bunda Maria bersukacita dalam Alkitab, tetapi di sini apa? Oh seandainya aku sebelum ini. Nah, ini udah berbeda ini. Kenapa Bunda Maria begitu bersukacita? Karena Mesias yang dijanjikan dari zaman ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu hadir, digenapi. Orang ketika manusia Adam jatuh ke dalam dosa, Abi, ya, Allah tidak menjanjikan agama agar manusia itu selamat. Tidak. Bayangkan ribuan tahun digenapi pada saat itu. Bagaimana mereka tidak bersukacita karena mereka menantikan sudah beribu-ribu tahun. Wah, Mesias kami sudah telah datang. Jadi bukan agama yang dijanjikan. Oke, baik Opu begini, ada pemikiran begini ya, tentang Trinitas. Saya tidak tahu, tapi hal tentang Trinitas ini di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menggambarkan yang bercerita tentang Trinitas ya. Yesus adalah Allah, ya. Allah itu sendiri. Siapa bilang? Coba Abang buka dulu, Bang. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Mau? Oke, boleh Bang, boleh Bang. Oke. Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Sekarang poin pertama, Oppo harus memahami. Ini yang saya bilang selalu terjebak Wanes itu sering terjebak dengan saya. Kenapa saya bilang Wanes atau Jesus only terjebak dengan pertanyaan saya? Saya selalu bertanya gini. Malak Adonai yang ada dalam Perjanjian Lama itu siapa? Coba, saya naikin saja. Nanti Oppo lihat baik-baik ya. Oke. Saya naikin saja Wanesnya. Kita Ya, langsung tidak, contoh. Kamera tidak masalah. Ngomong aja. Sabar, dia open kamera dulu. Open kamera, Pastor Ben. Silakan. Ayo, halo. Langsung kita kasih contoh, biar Oppo langsung tahu nih. Siap. Pastor Ben, saya tanya. Suara saya jelas enggak? Langsung saja, saya tanya nih. Jelas. Menurut Pastor Ben, kamu sebentar. coba dengar dulu, jangan ngotot dengan saya. Dulu. Kamu jangan ngotot dengan saya. Kamu jangan ngotot dengan saya, Pastor Ben. Tenang dulu. Kamu kok kepanasan. Diam. Anda diam. Anda di mute. Anda jangan ngatur di live-nya saya. Buka mute-nya dulu. Tenang. Anda tenang dengan saya. Kamu klarifikasi. Dengar dulu. Anda dengar dulu. Klarifikasi Dengar. dulu. Saya bukan karena takut. Turun kau. Nah, ini nggak bisa diskusi. Kenapa saya bilang nggak bisa diskusi? Kayak gini. Saya akan tanya ke mereka, Malak Adonai yang ada dalam Perjanjian Lama itu siapa? Mereka pasti bilang itu Allah, Yotevave. Pasti. Karena saya tahu dia bakal terjebak dengan saya, makanya dia takut tuh. Nah, kalau berbicara tentang Malak Yotevave, Malak atau malaikat Allah, malaikat Yotevave, pasti bilang itu Yotevave. Oke, sekarang teman-teman di bawah Kristen perhatikan baik-baik. Kita melihat baik-baik ya. Ini data nih, ya. Kita mulai buka di dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian pasal 16. Ya, saya akan buktikan omongan saya bahwa ada pribadi pertama dan pribadi kedua dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7.
Lalu Malak Yotefafe menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat Syur. Lihat, ini malaikat Tuhan. Ini orang Wanes akan mengatakan ini adalah Yotefafe. Ya, dan malaikat Yotefafe ini dalam Taurat itu siapa? Adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Nih, kita baca sampai di bawah. Ini adalah Tuhan nih. Kemudian Allah nama adalah Elroy. Ketika Hagar bertemu dengan Malak Yotefafe adalah Elroy. Malaikat Tuhan adalah Elroy. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan, baik, lanjut. Ayat demi ayat, teman-teman, ya. Kita buka dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berseluruh apa? Malaikat Tuhan, yang adalah Elroy tadi yang dikatakan Hagar. Ya, malaikat Tuhan. Kita lanjut. Malaikat Tuhan adalah Tuhan, dipanggil Tuhan oleh Abraham. Dipanggil Tuhan nama Abraham. Kita lihat lagi, teman-teman. Di dalam Kejadian, saya langsung ulti saja. Kejadian pasal 24. Ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku, serta telah bersumpah kepadaku, kepada keturunanlah aku akan kuberikan langit. Dialah, lihat ini. Dialah yang mengutus. Siapa ini? Malaikatnya. Dia ini, lihat, pribadi pertama. Dan ini malaikatnya ini dipanggil siapa? Malaikat Tuhan dipanggil sebagai apa? Elroy. Yotefafe mengutus siapa? Malaikatnya. Jadi pertanyaan dari Abi, apakah di dalam Taurat berbicara tentang pribadi pertama dan pribadi kedua? Ada, itu datanya. Jadi ini berbicara tentang 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Itu sosok ilahi, firman Allah yang menyatakan diri. Jadi Allah senantiasa menjadi memraknya Allah atau firman Allah sebagai perantara pada saat itu. Ketika Musa bertemu dengan Allah di atas gunung Sinai, itu siapa? Memra Allah, firman Allah. Itu Taurat Musa. Jadi ketika orang Kristen merumuskan yang namanya Tritunggal, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus, itu tidak asal, karena sudah ada hubungan spiritual, hubungan kerohanian antara bangsa Israel dengan Allah itu sendiri dan Yesus Kristus dengan murid-muridnya, sehingga adalah rumusan tentang Tritunggal Maha Kudus. Berdasarkan apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Begini, Bang. Oke, satu lagi ini pertanyaan nih, Bang. Silakan. Misalnya Yesus itu Allah sendiri ya. Ya. Abang percaya itu kan? Yesus itu Allah kan? Yesus adalah firman Allah dan adalah Allah. Kalau menurut orang Wanes ini kan begini. Allah, Yesus, Roh Kudus itu hanya satu ya. Gini, menurut Wanes itu akan mengatakan bahwa bahkan Wanes akan mengatakan bahwa yang mati itu adalah gini. Wanes ini berpikiran begini, Pak, ya. Wanes ini berpikiran gini, Pak, atau Jesus Only ini berpikir begini. Allah itu kan adalah roh. Ya, dan kita pun sepakat, Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Wanes ini sudah termasuk golongan gnostik. Kasarnya, dia termasuk bagian dari gudoketisme sebenarnya, Wanes ini. Kalau dilihat secara alur berpikir atau Jesus Only ini. Ini sudah masuk bagian dari doketisme. Jadi, Yesus itu tidak betul-betul manusia. Jadi hanya tampaknya saja seperti manusia, tetapi bukan manusia.
Karena dia percaya bahwa karena Tritunggal mempercayai duinatur Kristus. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan ia mati dalam kemanusiaannya. Tetapi Yohanes bilang hanya tampaknya saja sebagai manusia. Lebih condong bahwa itu adalah antikristus sudah. Karena sudah keluar daripada jalur pengajaran para rasul. Ya seperti dewa udah tiba-tiba udah. Kasarnya ada bilang Bapa itu mati. Sang Bapa, bagaimana dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri mati? Makanya sering dipertanyakan begini Bang, di Yohanes ini ya. Kalau misalnya seperti itu bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, masa Bapak bisa anak bisa menghamili ibunya? Akan ada pertanyaan begitu Bang. Karena maksudnya anak menghamili ibunya bagaimana? Maksudnya begini Bang. Kan begini. Bunda Maria itu mengandung Yesus itu karena atas firman Tuhan kan? Mengandung dari Roh Kudus. Iya, betul. Itu kan Maria dikandung dari Roh Kudus, bukan berarti ada hubungan intim begitu. Jangan pikiran. Ya, tidak, bukan itu. Maksudnya itu kan kehendak, berarti itu kehendak anak juga, karena anak sama dengan Bapa kan 100% ya. Binatur tadi 100% Allah, 100% manusia tadi itu. Ya. Sehingga kan itu kan Yesus bisa menjadi manusia karena kehendak Allah. Bagaimana Betul. Allah bisa seperti itu kan, bisa hamil itu karena kehendak dari pribadi anak itu sendiri. Kehendak sang Bapa, tetapi bukan berarti Yesus adalah ciptaan. Karena dilahirkan dengan diciptakan itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Kenapa bicara tentang dilahirkan, Pak? Nih. Ini Mazmur Daud. Ini Daud ya. Daud yang tulis nih, aku menceritakan tentang ketetapan Yotevave, Tuhan, yang berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini bicara tentang janji keturunan, peranakan secara rohani yang dijanjikan oleh Allah sejak mula ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Allah menjanjikan keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Makanya kalau abang pernah gereja di gereja Katolik, pernah sekolah di Katolik, abang pernah melihat Bunda Maria itu menginjak bola bumi yang ada ularnya. Ya. Nah, itu berbicara tentang keturunan perempuan yang menginjak kepala ular, dan Bunda Maria itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dari keturunan perempuan yang menginjak kepala ular. Makanya ada istilah Bunda segala bangsa. Itu berdasarkan kitab Taurat Musa Kejadian 3 ayat 15. Gitu. Bunda Maria sudah dijanjikan sejak semula. Bahkan ada prototipe tentang Miriam di dalam Perjanjian Lama yang merujuk pada Bunda Maria. Jadi tidak sembarang. Tidak sembarang orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, itu juga tidak sembarang. Bukan menyembah Bunda Maria, tapi menghormati. Ya kalau di Islam sudah jelas memuliakan. Nah, ya. Islam itu memuliakan. Ya, jadi kapan Anda mau menghormati Bunda Maria dan melakukan devosi bersama dengan dia? Bang. Jangan malu-malu kalau mau devosi dengan Bunda Maria, itu nikmatnya luar biasa. Bang, izin Bang. Bang, misalnya ya menurut pendapat tadi bahwa Yesus itu mempunyai divinatur lah istilahnya ya. Itu kan divinatur ya. Ya. Makanya akan timbul pertanyaan di saat Yesus itu disalibkan di atas kain salib itu, apakah natur keilahiannya itu masih menyatu atau tidak ada lagi? Natur kelahirannya tetap ada. Saya dengan tegas mengatakan natur keilahiannya tetap ada dan tidak hilang. Kalau tidak hilang berarti Tuhan ini Bapa sendiri atau Allah ini bukan Bapa yang mati. Alkitab mencatatkan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 mengatakan apa?
ada kata morpe dan doulo dalam bahasa Yunani. Ketika dia menambahkan rupa hamba, keilahiannya tetap ada. Karena apa? Tetap hiparkon dalam bahasa Yunaninya. Hiparkon itu existing. Tetap ada. Tetap ada, tapi kenapa ya? Kan ada di dalam jasad ya, jasadnya Yesus ini ya. Sebagai... Kalau keilahiannya hilang, bagaimana dia bangkit? Tapi misalnya saya... Benar tak? Sebentar. Ya, ini saat disalibkan kan Yesus secara jasad kan berdoa kan. Eli lama sabatani, kenapa engkau Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan Dalam itu, keadaan sebagai manusia, kata-kata Eli lama sabaktani itu atau azabtani itu adalah lagu di dalam kitab Mazmur. iya kan itu ditinggal. Jadi lagu-lagu dalam jadi gini. Lagu dalam kitab Mazmur itu adalah Eli lama sabaktani. Itu bukan seruan di Allah meninggalkan dia. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, dia setia, bahkan dia menyanyikan kidung pujian. Tidak begitu. Itu Lah itu keimanan. Ya, Yesus berdoa waktu itu bahwa Dia berdoa kepada Bapa di surga. iya, tapi Kepada Sang ada Bapa. yang bilang bahwa natur ketuhanannya tidak hilang. Tidak hilang. Ya kenapa berdoa sama diri sendiri? Siapa bilang saya bukan manes? Saya bukan manes yang berdoa kepada diri sendiri. Hanya teologi, maaf, hanya teologi yang sedikit lol, yang sontoloyo sontol black, yang mengatakan Allah berdoa kepada Allah. Dirinya sendiri. Gak ada. Dia berdoa di situ, ada pribadi yang mana dia berdoa kepada Sang Bapa. Dia menyerahkan seluruhnya kepada Sang Bapa. Bukan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada dirinya sendiri. Gak ada ayat Alkitab yang ngomong kayak gitu. Makanya ketika ini Anda harus memahami Tritunggal itu, Anda memahami tentang bagaimana Allah dan karya keselamatan Allah. Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Anda ingin memahami bagaimana Allah ingin menyelamatkan kamu seperti apa. Seperti bangsa Israel yang diselamatkan oleh apa? Sosok ilahi, tiang awan dan tiang api yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Di mana Yotefave mengutus siapa? Firman-Nya ini. Tritunggal itu berbicara tentang karya keselamatan Allah terhadap manusia. Di mana dia mengutus firman-Nya, membranya. Gak ada salah nih. Nah, sekarang buktinya apa? Ketika Roh Kudus menyertai para rasul. Rasul Paulus digigit ular. Tidak mati. Racun nggak ular? Racun. Nah sekarang bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ketika saat di Khaybar, seorang perempuan Yahudi bernama Zainab memberikan makan domba beracun kepada harusnya Zainab itu kan pikir begini. Zainab ini kan termasuk bagian belajar Nasoro sedikit kalau nggak salah ya, kita nggak tahu ya. Tetapi dia pasti berpikir begini. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dia mengatakan apa? Bukankah dia seorang nabi? Kalau dia seorang nabi, tentunya dia bisa menyelamatkan diri atau bagaimana? Nah, sehingga muncul pertanyaan, jika Nabi Muhammad benar-benar nabi, kenapa ketika diberi makan domba beracun, di akhir hayatnya, di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Sepertinya seperti domba beracun yang aku makan di Khaybar itu, jantung dan aortaku seperti terputus. Itu dalam Sahih Bukhari. Kemana Jibril saat itu? Kemana Allah pada saat itu? Di mana gelar kenabian sosok Nabi dari Muhammad saat itu? Jadi begini, itu sebagai manusia ya, Nabi ini kan manusia biasa ya. Tidak beda lah, pemikiran abang tentang Yesus itu kan beda. Kalau kita ya, itu Nabi itu bukan maha ya. Nabi itu diberi anugerahkan mujizat saja ya. Jadi bukan setiap saat itu ada titik lengahnya, tidak ada masalah itu, bang, sebenarnya ya. Jadi bukan waktu itu juga diracun langsung 1 jam kemudian meninggal, tidak. Rasulullah tuh masih ada 4 tahunan ke depan. Tetapi mati karena apa? Meninggal secara wajar, bang, tidak ada. Ya, meninggal karena apa? Meninggal karena apa? Meninggal
sakit biasa bang, tidak ada. Yakin? Iya bang. Yakin? Saya punya Ya. data loh. Abang Yakin? Tidak masalah. Mau saya buka data? Boleh bang. Oke. Ya. Ya. Abang bisa buka dalam Sahih Bukhari 4428. Nih. Silakan baca bang. Nabi, saya nggak bohong, ini betul. Silakan cek aja kalau nggak percaya. Aduh. Maaf. Nabi dalam penyakitnya menyebabkan kematiannya sering berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Seolah-olah aortaku terpotong dari racun itu." Jadi ketika saya tanya, apakah Nabi mati bukan gara-gara racun di Khaybar? Anda bilang bukan. Tetapi bagaimana dengan hadis Bukhari, Sahih Bukhari ini? Rasulullah sendiri yang mengatakan, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Di saat aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari racun itu. Ini Sahih Bukhari. Lalu dia mengatakan apa lagi? Kita bisa lihatin ini. Ini Sahih Bukhari semua nih. Saya bisa buka. Oke bang, itu tidak menjadi persoalan bagi umat Islam ya, tidak ada masalah itu. Karena setiap manusia meninggal itu pasti ada sebab akibatnya ya, tidak ada Ya, masalah. sebab kematian Nabi apa? Tidak ada masalah itu kalau memang Enggak, saya tanya, sebab kematian Nabi apa? itu masih merasakan seperti racun itu, tapi kan tidak ada masalah. Racun di Yang di Khaybar itu kan? Di Khaybar. Pertanyaan saya, makanya muncul pertanyaan di Khaybar itu, muncul pertanyaan, di mana kalau bicara tentang Allah, Jibril dan Muhammad, di mana Jibril pada saat itu? Ketika Zainab memberikan domba beracun itu. Bukankah Allah akan melindungi nabinya? Sama seperti Rasul Paulus. Ketika digigit ular, dia hidup, tidak mati. Pertanyaan ini saya mirroringin juga ya, Bang. Boleh Silakan. ya, saya mirroring ya. Silakan, boleh. Nah, kalau Rasulullah meninggal karena manusia biasa, diracun itu hal biasa. Menurut umat Islam tidak ada yang luar biasa di situ. Yang menjadi luar biasa, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan bisa dibunuh oleh makhluk ciptaannya sendiri. Itu yang menjadi persoalan, Bang. Dan menjadi luar biasa sehingga kami menganggap dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, itulah kekeliruan. Apakah Anda bisa bantah ini? Anda hanya berbicara tentang kematian dari Yesus Kristus, tetapi Anda lupa dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sehingga dia Tuhan di atas segala Tuhan. Betul atau tidak? Coba Oke, Anda bantah. Kalau Yesus tidak bangkit, coba Anda bantah pernyataan saya ini. Sebentar, pertama ya, suatu penghinaan yang luar biasa dan secara akal logika manusia dan secara etika manusia yang makhluk ciptaan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri bisa membunuh Tuhannya. Itu Alkitab menyatakan jikalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan percayaan kami kepada dia. Tapi karena dia bangkit mengalahkan kematian, kami diselamatkan. Makanya dia bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Tapi begini Bang, saya tanya Abang, Ada nggak Nabi Muhammad ngomong seperti yang Yesus katakan? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun sudah mati. semua Karena nabi, apa? Nabi Muhammad, bisa nggak Nabi Muhammad memberikan sebuah keterangan atau memberikan sesuatu yang luar biasa agar umat itu percaya kepada dia? Ketika dia mati dia bisa bangkit? Tidak. Yesus Kristus apa? Dia ingin menunjukkan kepada Anda. Dia ingin menunjukkan kepada 2000 orang semua. Ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa saya adalah kebangkitan dan hidup, mengalahkan kematian lewat kebangkitan saya. Dia ingin tunjukkan itu. Bang, begini Bang, semua nabi terdahulu ya
Itu semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Coba tunjukkan data bahwa Musa pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada enggak Musa mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Ada enggak Abraham mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Ada enggak Nabi Muhammad mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Tunjukkan. Kalau ada perkataan dari Nabi Muhammad akulah jalan kebenaran dan hidup, saya mu'alaf malam ini. Udah saya katakan saya mu'alaf malam ini. Beneran. Begini Bang. Dan Oppo perlu tahu, ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, di dalam bahasa Yunani dia menggunakan apa? Ego eimi. Ego eimi itu aku ada, akulah Tuhan. Itu setara dengan pernyataan Nabi Allah ketika bertemu dengan Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Dalam bahasa Ibrani namanya Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Itu setara. Oke Bang, begini, ganteng sekali abang saya ini ya. Oh ganteng dong, saya orang Katolik, bangga dong. Yalah. Bang, Maka, oke begini ya. Tentang penyaliban Yesus ini kan sudah ada nubuatan sebelumnya ya dari kitab. saya yakin sedikit lagi dibaptis di gereja Katolik ini kan. Kata gue sih kayaknya sedikit lagi. Sudah ada nubuatan. Kira-kira coba abang sebutkan satu ayat saja, ayat sebelumnya kitabnya Musa nih, Perjanjian Lama, bahwa Nabi Musa itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke. Itu Nabi Musa loh ini. Oke. Nabi Musa bahwa saya menubuatkan akan lahir seorang Tuhan. Lahir Tuhan begitu. Intinya Nabi Musa percaya Yesus. Bukan, percaya Yesus sebagai Tuhan. Di situ coba abang, kalau ada. Kalau ada, tolong tunjukkan bang. Ini saya Tidak tunjukkan ada, ini. Bang. Ini saya tunjukkan ini. Ini Taurat Musa ya, Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Yesus adalah imam agung yang maha tinggi. Sekarang, kenapa Nabi Musa menuliskan roti dan anggur ini? Apa makna roti dan anggur ini? Kalau Nabi Musa tidak percaya roti dan anggur, kenapa dia tulis roti dan anggur ini? Dia mengatakan apa? Dia mengambil roti itu lalu dia memecah-mecahkan lalu dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sekali lagi dia mengambil cawan itu lalu dia mengangkat piala itu lalu dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dalam Taurat, Nabi Musa menuliskan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, melambangkan tentang Dia yang datang masuk ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Tidak, berarti Masihkah kau tidak percaya? Secara eksplisit tidak ada. Sekarang saya tanya kamu, ya, Anda percaya Nabi Musa? Percaya. Nah, apakah Nabi Musa satu Allah dengan Muhammad? Ya. Oke. Kalau Nabi Musa satu Allah dengan Nabi Muhammad, kenapa Islam tidak melakukan roti dan anggur itu? Roti dan anggur itu kan tadi abang belum jawab loh pertanyaan saya bahwa Ofu, kebenaran itu menyakitkan Ofu. Ya, jadi itu baru satu ayat Ofu. Ya. abang belum jawab secara eksplisit menyebutkan bahwa saya kan percaya saya begini. Tolong abang sebutkan satu ayat saja menyatakan bahwa Nabi Musa itu menubuatkan akan lahir Tuhan itu dilahirkan ke dunia kan, dilahirkan Ini? sebagai itu tidak Ayat ada. yang tadi kita bacakan ini. Lewat keturunan perempuan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan juru selamat lewat keturunan perempuan. Yang kita mengatakan Bunda Maria sebagai bunda segala bangsa yang sudah dijanjikan sejak semula ini. Coba baca bang.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan aku akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara bahwa Allah menjanjikan juru selamat, bukan agama. Lewat keturunan perempuan. Dan pernyataan Nabi Musa ini selaras dengan perkataan siapa? Nabi Yesaya. Nih, lihat baik-baik. Lewat keturunan perempuan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan. Perempuan apa? Muda mengandung anak dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Allah beserta itu kan, kita. Bang, seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Kan Seorang anak. Sekarang Anda memahami bahwa Tuhan itu nama atau gelar? Gelar tuh. Nah, anak di situ mengacu pada siapa? Berbicara tentang anak manusia, saya sudah jelaskan ulang-ulang, itu merujuk pada Mesias. Kemarin kita baru bahas. Saya bisa tunjukkan bahkan di dalam kitab Daniel pasal 7, itu berbicara anak manusia akan turun di atas tahta. Anak manusia di atas songsong awan-awan. Menghakimi yang hidup dan mati. Coba buka Daniel 7 ayat 13. Anak manusia. Iya kan anak manusia. Ya, kalau saya jebak orang Yahudi, saya bilang ada berapa tahta di surga? Dia akan bilang hanya ada satu tahta saja. Siapa tahta itu? Pasti dia bilang apa? Hashem. Nah, Hashem itu dalam rupa manusia. Di atas awan-awan mengadili hidup dan mati. Siapa dia rupa manusia itu? Anak manusia itu. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 14. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Udah, clear. Clear. Sekarang gini. Coba, saya lakukan mirroring lagi. Mirroringnya gini, Opu. Mirroringnya gini. Nabi Musa mengenal surat Al-Araf ayat 157. Bahwa orang yang diberikan Taurat dan Injil itu mengenal Nabi Muhammad. Betul? Sekarang, tunjukkan di Taurat mana Nabi Musa menuliskan Muhammad. Atau di Injil mana Nabi Musa menuliskan Muhammad. Kalau ada, saya ganti topi. Saya mu'alaf malam ini. Oke Bang, nanti saya carikan dulu ya. Tidak ada dalam Taurat menulis nama nabimu. Tidak ada dalam Injil. Ini, saya bukakan datanya aja ya. Biar Anda ini melihat dengan baik dan membaca dengan mata kepala. Ya, nih. Al-Araf 157. Nih, Anda lihat baik-baik ya. Ini surat Al-Araf ya. Surat 7 ayat 157. Orang yang mengikuti Rasul Muhammad nih. Lihat sini biar jangan bilang saya bohong. Muhammad, nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, namanya mereka tertulis di dalam Taurat dan juga Injil. Nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Sekarang tunjukkan data di dalam Taurat Musa menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Kalau ada 2.700 orang di sini yang bagian dari Kristen, mu'alaf malam ini semuanya. Saya naikin mereka satu persatu. Kau mu'alafkan saya sahadatkan saya malam ini. Saya yang sahadatkan mereka semua orang Kristen malam ini. Bang, saya pernah baca itu ayatnya, saya pernah baca, tapi saya lupa ya. Kalau ada nama Nabi Muhammad di Taurat dan Injil, saya gak usah Juma, gak usah Nandar, gak usah ustadz lain. Aku yang saya hadatkan orang Kristen, follower semuanya di sini di like, aku yang saya hadatkan mereka. Gak usah Donditan, aku yang saya hadatkan orang Kristen di liveku. Silakan. Serius. Aku langsung bangun masjid di lokasiku. Aku langsung bangun musola di tempatku, di lahanku yang aku buat penginjilan, aku bangun di sini.
lalu nanti banyak jemaah-jemaah yang ikut saya, otomatis banyak yang ikut saya. Bila perlu aku ke Adonara, aku bangun masjid di sana. Aku jadi ustadz di sana juga nggak apa, aku sekolah lagi, aku sekolah pesantren. Amin, saya aminkan nih. Ya udah, tunjukkan data di dalam Taurat, ada nabi-nabi Muhammad sehingga perkataan dalam Allah di dalam surat 7 ayat 157 itu benar. Siap, tunjukkan. So, Begini bang, saya pernah baca, cuma ya ini kita diskusi ya, jadi tidak ada masalah. jangan kemana-mana, jawab dulu. Tidak opus sebenarnya begini. Saya pernah baca, cuma ini saya tidak siapkan materinya ya. Nanti di season berikut ya. Itu menjadi PR saya, tidak ada masalah. Opus. Tidak ada toh? Bilang saja tidak ada, Opu. Tidak ada, nanti ada. Nanti Tara ada. Saya ini sudah baca Taurat bolak-balik, baca kitab Injil bolak-balik. Tidak ada nama nabimu. Tidak ada.